di dalam salah satu keempat bulan yang mulia ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 4 bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kita berada di dalam bulan Zulhijjah, bulan orang-orang melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sayangnya tidak setiap orang mampu melaksanakan haji dan umroh. Tidak setiap orang bisa terpanggil hatinya untuk berangkat ke tanah suci. Tetapi masih ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, bahkan keutamaannya besar, bahkan amalan tersebut berpahala seperti haji dan umroh. Jadi amalan yang jika kita kerjakan pahalanya seperti haji dan umroh, bahkan bisa kita lakukan pada setiap waktu. Nah, di sini saya mengumpulkan terkait amalan-amalan tersebut berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah sekalian, yang pertama, amal yang berpahala haji dan umroh dijelaskan adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Diriwayatkan dari At-Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila sholatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin, wa man masya ila sholatin tatawwu'in fahiya ka'umratin nafilah." Barang siapa yang menuju masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maka seakan-akan seperti ia menunaikan haji. Dan barang siapa yang pergi menuju masjid untuk melaksanakan sholat sunnah, maka seakan-akan ia seperti melaksanakan umroh. Ini amal yang sangat ringan, bisa kita lakukan bahkan setiap hari, kesempatannya sangat luas, yaitu imaratul masajid, memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala menaikkan keimanan seseorang dengan memakmurkan masjid. Firman-Nya dalam surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Imam Al-Qurtubi menjelaskan firman Allah Ta'ala ini adalah bentuk persaksian kepada orang-orang yang memakmurkan masjid dengan persaksian keimanan. Jadi Allah menaikkan keimanan seseorang dengan seberapa banyak dia memakmurkan masjid. Dan tentulah di antara memakmurkan masjid yang paling utama dengan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Jadi bapak-bapak bisa jadi rujukan, ada satu masjid dekat Antasari, sebelum nasi kapau kuning putih, belok kiri masuk gang dekat penginapan Rumah Angkas, kalau nggak salah, rumah apa itu. Masuk ke dalam ada Masjid Darul Muslimin atau Darul Mukminin, masjid yang paling besar di sini. Sholat subuhnya saja tidak kurang dari 10 shot. Dan satu shotnya itu 2 kali lipat dari kita ini. Masjidnya cukup besar, lebar. Sholat maghrib sampai di depan pintu masjid, tidak muat menampung jamaah. Padahal yang sholat di situ bukan ulama, bukan kiai, bukan alumni pesantren, orang kampung. Tapi bagaimana bisa motivasinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah begitu besar? Itu jadi contoh bagi kita. Para jamaah sekalian rahimahullah, apalagi ketika dari rumah ke masjid berwudu terlebih dahulu. Ini keutamaannya pun seperti orang yang melaksanakan umroh. Hadis riwayat Abu Dawud menjelaskan, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil mu'tamir." Dan
barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci untuk sholat 5 waktu, maka pahalanya seperti melaksanakan umroh, seperti melaksanakan haji, mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berihram. Meskipun di masjid tempat duduk telah tersedia, tapi alangkah baiknya dan bahkan lebih utama berwudu di rumah. Jadi menjaga wudu ini termasuk amal orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ketika Rasulullah itu dalam peristiwa Isra Mi'raj mendengar telapak sendalnya di surga, apa amalnya? Sahabat Bilal bin Rabah, bukan Abu Hurairah. Amalnya adalah setiap batal wudu selalu berwudu kembali dan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Secara umum amal yang wajib lebih utama dibandingkan amal sunnah. Sholat wajib lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Makanya sholat wajib ini jarang kita mendengar keutamaannya, karena memang dia sudah paling utama dibandingkan sholat sunnah. Puasa Ramadan lebih utama dibandingkan puasa sunnah. Tapi entah kenapa orang kita lebih semangat dengan ibadah sunnah daripada ibadah wajib. 5 waktu nggak datang, tarawih datang. Puasa Ramadan cuma 15 hari pertama kuatnya. Giliran setelah Ramadan rajin puasa sunnah. Tetapi ada beberapa keadaan yang ibadah sunnah itu lebih utama dibandingkan ibadah wajib. Contohnya wudu. Menjaga wudu keseharian kita, mau kerja wudu, mau berangkat dagang wudu, setiap hari senantiasa dalam keadaan wudu, ini lebih utama dibandingkan wudu mau sholat. Kalau mau sholat ya memang wajib kita berwudu karena dia adalah syarat sahnya. Dan dijelaskan bagaimana kita bisa melaksanakan sholat sunnah juga di masjid, khususnya terkait di sini sholat duha. Maka itu berpahala seperti orang yang umroh. Tadi kan dijelaskan sholat wajib 5 waktu berjamaah dan sholat sunnah di masjid. Yang dimaksudkan sholat sunnah di masjid itu adalah sholat duha. Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud ini dijelaskan orang yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat duha, maka pahalanya seperti orang yang sedang melaksanakan umroh. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, melakukan sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq ini amal yang sangat ringan, pahala yang sangat besar. Bukan hanya mendapatkan pahala seperti haji ataupun umrah, tetapi kedua-duanya dapat sekaligus. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'atain." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, setelahnya dia tidak pergi diam berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, usolli sunnatal isyraq, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Bahkan Rasulullah mengatakan tamatin, pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Kenapa Nabi ulangi sampai 3 kali? Ini menunjukkan betapa besar keutamaan sholat sunnah isyraq itu. Tapi ada syarat-syaratnya melaksanakan sholat isyraq ini. Yang pertama, kata Nabi dalam hadis ini apa? Sholat subuhnya berjamaah. Gak bisa kalau sholat subuh di rumah bagi laki-laki khususnya. Kalau perempuan gak ada masalah, di rumah tetap bisa dapat isyraq. Jadi kalau sholat subuh itu tertukar sholat duha, bingung kita mau isyraqnya. Subuhnya saja sudah telat. Yang kedua, setelah sholat subuh diam di masjid,
baca Quran, berzikir, atau menghadiri majelis ilmu, pengajian subuh. Nah, pengajian subuh ini termasuk yang memudahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah isya. Orang setelah subuh berzikir tahan berapa lama sih Pak? Baca Quran 2 lembar juga matanya udah sakit. Tapi kalau setelah subuh ada pengajian sampai menjelang isyraq tidak terasa 45 menit, bahkan dari waktu subuh ke waktu isyraq itu kan 90 menit, itu nggak terasa. Langsung kita bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq. Jadi kalau dari masuknya waktu subuh 90 menit masuk waktu sunnah isyraq. Kita sudah jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu terkait seputar sholat sunnah. Nah, perbedaan pendapat di sini, apakah sholat sunnah isyraq itu sama dengan sholat duha? Jawabannya dua. Menurut Imam Ibnu Hajar berbeda, sama sholat isyraq dan sholat duha. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, sholat isyraq ya sholat duha. Jadi niatnya cukup duha saja. Tetapi berbeda dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan sholat sunnah isyraq itu berbeda dengan sholat duha. Isyraq ya sendiri, duha ya sendiri. Maka sholat sunnah isyraq itu waktunya di awal-awal duha, yaitu pada 90 menit setelah subuh tadi itu sudah masuk waktu duha, tapi masih awal waktu duha. Kan pengerjaan waktu duha yang terbaik adalah sekitar jam-jam 9 setengah 10 pagi. Baik, kalau kita nggak bisa melaksanakan isyraq setiap hari, paling tidak seminggu itu kita melaksanakan isyraq. Apa ketika hari libur plus kajian bisa isyraq 2-3 hari kita dapat sholat sunnah isyraq. Pahalanya seperti apa Pak? Seperti haji dan umroh yang diterima, yang sempurna. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu di masjid. Nah, pengajian seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ke masjid untuk belajar dan mengajarkan agama, maka pahalanya seperti orang yang haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kadang-kadang orang yang duduk di majelis ilmu lebih sedikit dari sholat berjamaahnya. Berjamaah 5 shaf, yang duduk di majelis ilmu cuma 2 shaf. Padahal menuntut ilmu agama ini hukumnya wajib fardhu ain bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Kewajibannya itu adalah mempelajari ilmu agama yang dengannya kita bisa menunaikan kewajiban kepada Allah, seperti belajar sholat, belajar wudhu, yang membatalkan wudhu, membatalkan sholat, berapa rukun sholat, rukun wudhu, belajar puasa, cara menunaikan zakat dan seterusnya. Gak semua juga wajib ilmu agama dipelajari, tapi ada yang wajib fardhu ain, ada yang sunnah dipelajari. Maka kalau bisa kita juga saling menyemangati untuk hadir ke majelis ilmu, khususnya dengan menghadirkan anak-anak muda seperti sekarang ini. Jadi walaupun anak muda nggak bisa fokus, anak-anak itu cuman dia datang ke majelis ilmu karena diajak orang tuanya, tetapi karena kebiasaan akan menjadi kebutuhan nanti di masa akan datang. Tidak ada kewajiban yang lebih utama setelah sholat 5 waktu melainkan menuntut ilmu. Ini harus kita perhatikan. Seperti yang sudah saya jelaskan, masuk kerja ada syaratnya. Ibadah diterima sah tidak ada syaratnya. Maka syaratnya apa? Mengetahui ilmunya. Kayak orang pergi ke bioskop, Pak. Orang ke bioskop itu kan nggak sendirian ya, nggak asik nonton film seru sendirian. Tapi ngajak apa? Ngajak istrinya, ngajak keluarganya. Nah, pengajian kalau sendirian nggak asik, Pak. Ajak keluarga kita. Nah, malam ini saya bawa istri, anak-anak, nenek saya juga. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah.
Jadi kalau kita belajar agama, insya Allah ibadah kita itu akan menjadi yakin keabsahannya. Dan tujuan belajar ilmu agama ini bukan berbangga-bangga, saya ahli pengajian, saya ahli masjid, saya ulama, saya ustaz, tidak. Tetapi tujuannya adalah agar kita semakin takut kepada Allah. Orang di luar kenapa dia meninggalkan perintah Allah? Karena belum tahu hukum. Kita yang sudah tahu semestinya harus semakin takut kepada Allah. Bukan berarti yang tahu hukum baru ada hukumannya, yang tidak tahu tidak dihukum, tidak. Karena zaman sekarang media sosial, majelis ilmu ada di mana-mana, offline atau online. Kalau orang tidak mengerti masalah agama yang wajib baginya, maka tidak ada toleransi mengatakan tidak tahu. Kecuali tinggal di atas gunung, nggak ada ulamanya, nggak ada TV, nggak ada listriknya, maka nggak pernah sholat sampai meninggal, baru itu ditoleransi. Tapi sekarang, maka orang yang meninggalkan ibadah ini pun berdosa, dan dosanya dosa besar. Kita yang belajar agama juga banyak dosanya, tapi karena masih dalam proses belajar, dimaklumi dosa-dosa itu, digugurkan oleh Allah dengan kita memperbanyak ibadah sunnah. Yang penting gak terjerumus di dalam dosa besarnya. Yang ketiga. Yang keempat, amalan yang berpahala seperti haji dan umroh, zikir setelah sholat. Apa zikirnya Pak? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Disempurnakan dengan tahlil. Jadi dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan redaksi yang cukup panjang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang fakir datang kepada Rasulullah, mereka berkata, faqalu dhahaba ahlud duthur minal amwal bidarajatil ula wa na'imil. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka pergi memborong pahala, derajat yang tinggi, kenikmatan yang abadi. Padahal orang kaya itu sama sholatnya dengan kami. Kan kita zuhurnya sekali Pak ya, orang kaya juga sekali zuhurnya, nggak 10 kali kan. Mereka sholat, kami pun sholat, mereka puasa, kami pun puasa. Tapi ya Rasulullah, orang-orang kaya itu punya kelebihan harta. Mereka haji, mereka umroh, mereka jihad, mereka berinfak, sedangkan kami yang miskin ini mau haji gak ada duit. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu mereka iri jika ada seseorang melakukan kebaikan kok mereka nggak mampu. Jadi kita yang gak berkurban tahun ini harus iri kepada yang berkurban. Uang saya ada, tapi kok berat banget keluarnya. Gaji saya lebih besar dibandingkan si fulan, tapi kok saya mau kurban ini masih ragu gitu. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu mereka iri kepada amal ibadah atau akhiratnya seseorang. Ada yang ibadahnya lebih baik, ada yang akhlaknya mulia, ada yang orangnya dermawan, itu mereka iri. Iri tersebut disunnahkan. Iri terhadap perkara akhirat itu hukumnya sunnah. Namanya ghibthah, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Tapi kalau iri dalam perkara dunia jangan. Orang renovasi rumah kita nggak perlu iri. Orang ganti mobil baru jangan iri, karena akan membuat hati kita kotor dan menghanguskan ibadah kita. Dan iri terhadap dunia itu dilarang, namanya hasad. Rasulullah bersabda, innal hasada yakulul hasana kama takulun narul hatabah. Sesungguhnya iri hati itu memakan kebaikan, menghanguskan amal ibadah kita seperti api yang melalap kayu bakar. Ngumpulin kayu itu susah Pak. Dulu ya Pak, zaman-zaman masih masak pakai kayu, ke hutan ditebang dulu, dipotong kecil-kecil, diangkat berat,
bahkan estafet 2-3 kali bolak-balik hutan, dibakar, habisnya cepat. Nah begitulah gambaran orang yang menyimpan iri hati dalam kehidupan. Tetangga beli spring bed kok kita yang kemanasan. Tuh Pak, dia pernah spring bed baru. Kasur kita udah 4 tahun Pak ganti. Suami mau bilang enggak enak, takut istrinya kecewa, akhirnya terpaksa minjem. Tuh Pak, mobil versi terbaru tuh Pak, expander model baru, kita expander lama ganti Pak. Akhirnya segala sesuatu itu dipaksakan nggak baik. Jadi apa yang kita punya sekarang disyukuri, dinikmati, nggak perlu iri. Iri itu hanya menyiksa diri kita. Orang yang iri itu ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia merasa tersiksa. Jadi hidupnya nggak tenang walaupun hartanya banyak. Karena kekayaan yang sebenarnya bukan kaya harta, tapi kaya hati. Saya melihat di bawah flyover MBK itu ada anak umur 4-5 tahun sama ibunya tukang rongsok tidur pulas. Yang kaya gajinya 40-50 juta sebulan bahkan lebih. Bahkan ada teman saya yang pernah curhat, dia jamaah tabligh anggota dewan. Ustaz, spring bed di rumah saya itu harganya 40 juta. Tapi sebelum saya taubat ini, saya tak pernah nyenyak tidur. Justru sekarang saya taubat, saya ikut 3 hari, 40 hari dengan jamaah tabligh, saya nyenyak tidur di atas karpet masjid dibandingkan spring bed yang puluhan juta katanya. Artinya apa? Kekayaan itu bukan dari harta, tapi kekayaan adalah datang dari hati. Jadi ada cerita Pak, ada orang kaya susah tidur. Kalau nggak minum obat tidur, dia nggak akan bisa tidur. Ini orang non muslim di Eropa sana, kayaknya luar biasa, uangnya itu mungkin untuk mengelap keringat. Tapi minusnya satu, dia mau tidur harus minum obat tidur. Suatu ketika dia jalan dengan terombang-ambing, mungkin banyak masalah, dia melewatin satu masjid. Kan di Eropa itu nggak bisa atau susah bangun masjid yang kayak kita. Paling ruko dijadikan masjid, tokoh dijadikan masjid. Akhirnya di dalam masjid itu dia melihat kok orang-orang muslim itu mudah ya tidurnya. Pengajian tidur. Saya ini tidurnya susah benar katanya. Kalau nggak minum obat nggak tidur. Orang muslim itu ibadah hari Jumat nggak tidur pada duduk. Akhirnya singkat cerita, dia kenal dengan seorang ulama di Eropa itu masuk Islam. Habis masuk Islam memang terbukti Pak, mudah tidurnya. Baik. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat-sahabat Nabi itu iri. Kalau melihat orang lain melakukan satu kebaikan, mereka nggak mampu menyainginya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi enggak masalah saingan dalam kebaikan itu. Karena itulah yang sepatutnya kita lakukan. Maka Rasulullah tahu mereka ini pengen sekali haji, pengen sekali umroh, tapi enggak mampu. Maka Rasulullah mengasih mereka amalan yang sangat ringan, yaitu zikir setelah sholat. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 disempurnakan dengan tahlil. Jadi jamaah sekalian, zikir ini adalah benteng keimanan kita. Zikir ini ibadah yang tidak terkait dengan waktu dan tempat. Kapanpun dimanapun kita bisa berzikir. Berbeda dengan haji, waktunya ya bulan haji, tempatnya ya di Mekah. Berbeda dengan puasa Ramadan ya pada bulan Ramadan, tapi zikir di masjid bisa zikir, di rumah bisa zikir, lagi nyetir mobil bawa motor bisa zikir. Dalam keadaan banyak
uang, nggak ada uang, tetap berzikir. Kita ini jangankan zikir setelah sholat, di rakaat terakhir aja udah nggak khusyuk ya. Rakaat terakhir tadi kepikir hari ini kuenya apa ya. Apalagi kalau sholat subuh, imamnya baca panjang sedikit, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'alun, hilang khusyuk jamaahnya. Waduh, imamnya panjang. Padahal namanya dibaca imam cuma 5 ayat, habis itu Allahu Akbar. Nah, maka dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Hati yang kosong dari zikir seperti rumah yang tidak ada penghuni. Kan banyak sih sekarang ini orang takut nyewakan rumah. Kenapa? Karena kalau rumah itu disewakan rusak. Padahal rumah yang kosong tanpa berpenghuni itulah yang cepat rusak. Begitu perumpamaan hati, kalau hati kita tidak zikir kepada Allah, hati kita itu kosong, akan diisi dengan kerusakan, takabur, sombong, ria, iri hati dan seterusnya. Gak perlu kita ikut zikir yang 60.000 kali, 50.000 kali, tapi gak bisa konsisten. Ikut majelis zikir sampai jam 2 malam, subuh kesiangan, dosa. Tapi jaga zikir setelah 5 waktu, jaga zikir pagi petang. Karena apa? Karena status kita ini bukan seperti para ulama terdahulu yang memang mampu berzikir puluhan ribu kali. Kita bekerja semua. Maka di waktu-waktu kita kerja itulah hati kita berzikir kepada Allah. Dijaga minimal zikir setelah sholat 5 waktu. Tapi kalau mampu zikir yang puluhan ribu kali luar biasa. Saya pun nggak sanggup. Kalau saya zikir Pak, kapan ngajarnya? Baik. Yang kelima, amal yang berpahala seperti haji dan umroh adalah umroh di bulan Ramadan. Umroh di Ramadan ada yang pernah apa di sini? Belum ada ya. Umroh di Ramadan nggak murah kok, paling biasanya 30 juta bulan biasa, Ramadan 60 juta. Nggak mahal maksudnya. Dibandingkan harga rumah kita yang mahal, harga kendaraan kita yang mahal. Untuk ibadah jangan bilang mahal. Teman saya dulu pernah beli Al-Quran ditawar. Jangan beli Quran ditawar. Karena yang bukan beli di supermarket, belinya di toko buku. Boleh murah nggak? Kita aja di alam mobil, di alam motor kan nggak pernah nawar ya. Harganya kita ridho dengan yang ditetapkan. Baik. Ada seorang perempuan di zaman Rasulullah, dia tidak jadi berangkat haji sebab mengurus ternaknya. Dia punya ternak unta. Kalau dia berangkat haji nggak ada yang ngasih makan untanya. Akhirnya Rasulullah tanya, kenapa nggak pergi haji ya Rasulullah? Saya punya peliharaan unta. Kalau saya pergi haji nggak ada yang ngasih makan unta ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'idakan Ramadan i'tamiri. Kalau datang bulan Ramadan, laksanakanlah umroh. Karena sesungguhnya umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Tapi bukan berarti setelah umroh Ramadan nggak wajib haji lagi. Ya, kalau mampu tetap hajinya wajib. Kewajiban haji tidak bisa gugur. Dan yang keenam, amal yang berpahala seperti haji dan umroh adalah berbakti kepada orang tua. Ini insya Allah kita sudah maklum semua, tinggal prakteknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan, innal walida awsatu abwabil jannah. Sesungguhnya orang tua itu pintu surga yang pertengahan. Kalau kamu ingin, kamu abaikan. Kalau kamu ingin, kamu ambil. Nah, ibadah kita ini kan jauh dari kesempurnaan. Rasanya kalau melihat
Imam Ahmad bin Hanbal yang sholat tahajudnya 200 rakaat, bukan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi mah jangan ditanya. Ini generasi tabi'ut tabi'in. Kemudian Wahab bin Munabbih, seorang periwayat hadis di dalam Sahih Bukhari, yang selama 40 tahun dia sholat subuh dengan wudhu sholat isya, yang nggak pernah tidur, nggak batal wudhunya. Seperti Abdullah bin Mubarak, guru Imam Bukhari yang 70 tahun lebih gak ketinggalan takbiratul ula bersamaan dengan imam. Kalau kita memang kebanyakan masbuk. Jadi kalau kita nggak bisa untuk memaksimalkan amal ibadah yang sunnah-sunnah tersebut, ya adalah sunnah yang kita kerjakan tapi sekedar aja, maka ambillah surga itu dari pintu pertengahan, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu bukan ngasih uang yang banyak, tapi jadi anak yang taat kepada Allah, sehingga meringankan siksaan orang tua di akhirat. Banyakkan anak-anak sekarang, Mbak, meninggal orang tuanya dipotong, jebret, diupload di Facebook, media sosial, SW, status WhatsApp, foto jenazah orang tuanya, di bawahnya ditulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selamat pergi ayahandaku, semoga engkau tenang di alam sana. Anaknya nggak ngaji, nggak sholat, buka aurat, percuma, cuman formalitas saja. Jadi percuma anak kita itu pendidikan tinggi, sekolah jauh-jauh, kalau tidak taat kepada Allah. Ada seorang bapak yang punya 4 anak. Ustaz, anak saya 4 ini jadi orang semua. Anak saya yang 4 ini berhasil semua kecuali 1 yang keempat. Yang pertama anaknya apa, Pak? Anak saya kombes. Yang kedua, Pak, anaknya apa? Anak saya punya toko, cabangnya ada 50 lebih. Yang ketiga anaknya apa? Yang ketiga anak saya itu guru, udah jadi kepala sekolah. Yang keempat ini Ustaz, anak saya belum jadi orang. Kenapa? Dia cuma ngisi-ngisi pengajian di masjid aja. Kan kebanyakan orang orientasinya dunia. Kalau jadi orang itu ya yang pangkatnya tinggi, uangnya banyak, hartanya berlimpah. Ini anak saya yang keempat ini cuma ikut pindah dari masjid ke masjid aja sama jamaah tabligh ini. Nah, padahal itulah yang bisa menyelamatkan orang tuanya di akhirat nanti. Jadi kembali kita tekankan kepada anak-anak kita, berbakti kepada orang tua itu bukan ngasih uang yang banyak, harta yang mewah, tetapi lebih dari itu anak taat kepada Allah. Maka tidak matal insan in qata'a amalu illa min thalath. Apabila seseorang itu meninggal terputus amalnya kecuali 3. Yang ketiga itu apa? Waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi orang tua udah meninggal, anak di atas dunia pacaran, itu orang tuanya yang digebukin malaikat. Iya. Anak gak sholat, anak buka aurat, orang tuanya meninggal, itu orang tua yang disiksa di kuburnya. Nah kalau anak saya sama orang tua gak gitu. Dia takut orang tuanya disiksa, dia laksanakan sholat. Dia takut orang tuanya disiksa, dia menutup auratnya. Dia takut orang tuanya berat hukumannya dikubur, maka dia ringankan dengan taat kepada Allah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, amalan yang berpahala haji dan umroh adalah bertekad untuk haji. Niat di dalam hati kita untuk melaksanakan haji. Masalah kapan berangkat ataupun tidak berangkat, ada uang ataupun tidak ada uang, serahkan kepada Allah. Tapi setiap orang muslim wajib dalam hatinya ada niat untuk haji. Jadi kalau niatnya saja nggak ada, berarti kan kita kurang semangat. Jadi harus niat. Sampai kita meninggal harus ada niat di dalam hati. Baik sangka, insya Allah Allah Ta'ala berangkatkan saya haji. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Mungkin itu materi kita, ada 7 amalan yang berpahala seperti haji dan umrah. Pahalanya besar. Yang pertama adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang kedua, sholat sunnah isya. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu. Yang keempat, zikir setelah sholat dijaga. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam, umroh di bulan Ramadan. Dan yang ketujuh, niat tekad kuat dalam hati untuk haji. Wallahu a'lam. Baik, kalau ada pertanyaan dari jamaah terkait materi atau masih penasaran tentang kurban, dipersilakan. Yang mampu saya jawab. Masalah sholat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang masalah sholat wajib. Jadi ada seorang imam, dia mengimami gitu ya. Pada waktu tahiyat akhir, dia mestinya dia duduk, dia malah berdiri dia. Ya. Nah, akhirnya makmumnya bersolawat kan, subhanallah gitu kan. Iya. Akhirnya dia duduk lagi gitu kan. Nah, makmum ini harusnya seperti apa, Pak? Apakah kita mengikuti imam? Apakah kita sujud sahih? Apa gimana? Itu imamnya kelebihan rakaat atau memang benar? Salah, kelebihan rakaat. Kelebihan rakaat. Baik. Yang pertama, di dalam sholat mesti kita bedakan mana rukun, mana sunnah. Yang rukun itu hal yang wajib dilakukan, jika lupa kemudian ingat maka harus dilakukan. Contoh, kewajiban imam duduk tahiyat akhir karena sudah rakaat final. Imam lupa, dia bangun ke rakaat kelima. Makmum yang mengetahui berzikir sambil mengingatkan dengan subhanallah. Kondisi pertama, jika imam duduk maka sahlah sholatnya, tidak ada masalah. Kondisi kedua, jika imam tetap bersikeras berdiri karena keyakinan imam 4 rakaat, keyakinan makmum sudah 5 rakaat. Imam yakin 4, makmum yakinnya lebih. Maka makmum nggak boleh ikut berdiri dengan imam, tetapi makmum duduk tahiyat, membaca tahiyat akhir dan menunggu imam sampai tahiyat akhir dan salam bersama imam. Seperti itu. Jadi biar imam yang menyelesaikan. Tetapi kalau meninggalkan yang sunnah seperti tahiyat awal, imamnya berdiri padahal disunahkan tahiyat awal, makmum tegur subhanallah, imam duduk lagi, batal sholatnya. Kenapa? Karena berdirinya itu wajib, dia rukun sholat, sedangkan tahiyat awalnya sunnah. Kalau imamnya sudah lupa berdiri sempurna, kemudian ingat dia meninggalkan tahiyat awal, tak boleh duduk lagi. Tetapi kalau imamnya baru mau berdiri, belum sampai batasan orang ruku, kemudian ada makmum yang ngingetin subhanallah, langsung duduk lagi, nggak masalah. Ini tahiyat awal kasusnya. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Iya, Pak. Salam. Posisinya makmumnya berjamaah nggak, Pak? Berjamaah. Baik. Berarti dia masih ketinggalan 1 atau 2 rakaat sebelum sholat berakhir. Baik, di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa jika makmum itu tertinggal masbuk 1 rakaat sholat Jumat, maka setelah imam salat, makmum menambah kekurangannya 1 lagi.
Yang kedua, jika makmum ketinggalan masbuk 2 rakaat. Jadi posisinya imam sudah tahiyat akhir atau imam sudah melaksanakan ruku, makmum baru gabung. Berarti nggak dapat 1 rakaat pun. Maka makmum tetap melaksanakan sholat Jumat, niatnya sholat Jumat. Setelah salam, makmum menambah 4 rakaat. Makmumnya nambah 4 rakaat, bukan 2. Seperti ini. Ini dijelaskan dalam kaidah fikihnya. Ada yang lain? Tapi kalau datang memang udah selesai Jumatan, ya udah syukur aja pastinya. Jangan Jumat sendiri, khutbah sendiri. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya ini satu masalah haji. Itu banyak orang yang pergi haji berulang kali. Itu kan menyebabkan daftar tunggu makin panjang. Iya. Itu hukumnya seperti apa? Apa itu termasuk serakah atau termasuk atau memang pahalanya bisa berlipat? Jadi baik sangkanya kita kepada orang yang haji berkali-kali, mereka itu rindu ke tanah suci. Satu lagi Ustaz. Walaupun ibadah haji dan umroh ini sama ke Mekah, tapi kan rukun dan sensasinya berbeda. Rasanya itu tidak terganti. Tetapi kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melaksanakan haji ya sekali, melaksanakan umroh 4 kali. Jadi bagi kita cukuplah haji itu sekali, umroh berkali-kali, silakan, dan berikan kesempatan orang yang lain untuk berangkat haji. Kalaupun ada rezeki lebih, silakan berangkatkan orang lain untuk haji. Seperti salah satu orang yang sangat kaya di Jawa Timur, itu memberangkatkan 1 kecamatan umroh. Jadi digilir bulan ini mungkin 100 orang, berapa bulan lagi 100 orang, 1 kecamatan. Luar biasa, karena memang uangnya udah nggak ketambung. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakannya. Kita udah berangkat haji nih, ada tetangga yang mampu tapi dia belum haji, kita motivasi. Berangkat Pak Haji Pak, kan rukun Islam 4 udah kita laksanakan, tinggal yang kelima. Akhirnya dia termotivasi sebab dia berangkat haji, kita juga dapat pahala haji. Maka nanti di akhirat ada orang yang mendapat pahala jutaan sedekah, pahala puluhan bahkan ratusan kali pahala umroh, padahal dia umrohnya cuma berapa kali. Dia sedekahnya pun gak sampai miliaran. Kenapa? Karena memotivasi. Ada orang yang mampu, yang bisa melaksanakan kebaikan itu, dia motivasi, berikan semangat. Jadi seperti itu. Memang sebaiknya sih kita ngikutin Rasulullah aja, sekali cukup. Umroh nggak ada batasan kan, waktunya kapan pun bisa, silakan pergi umroh, mau setiap bulan silakan, mau setiap tahun silakan. Satu lagi Ya. Masalah untuk wanita itu sebetulnya kalau tanpa menggunakan mukena tapi sudah menutup aurat itu sebenarnya sah atau tidak? Karena Sah. kalau di Indonesia jarang sekali kita menemukan, banyak orang yang ibu memakai mukena gara-gara mukenanya harus nyari atau harus gantian. Tapi kalau di luar sudah terbiasa kayaknya yang bangsa di Ya. itu udah apa itu? Jadi mukena itu kan memudahkan perempuan sholat. Karena memang kita di Indonesia ataupun Asia Tenggara khususnya, Indonesia, Malaysia, tapi Malaysia jarang juga yang pakai mukena. Ada Singapura, Brunei. Karena pakaian kita, orang-orang kita zaman dulu itu memang gak memenuhi syarat untuk sholat, sehingga mungkin ada yang beride dibuatlah mukena. Tetapi intinya sholat itu menutup aurat. Jika seorang perempuan pakai baju gamis, kemudian pakai jilbabnya panjang, kemudian pakai kaos kaki, dia sholat, sah sholatnya, yang penting menutup
auratnya itu. Nah seperti itu. Ada yang lain bapak-bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya apa keutamaan amalan-amalan 10 hari sebelum jatuhnya Idul Adha, Ustaz? Amalannya yang pertama puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 itu puasanya sampai selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi habis subuh sampai Idul Adha itu jangan makan dulu, disunahkannya begitu. Kalau tidak bisa maka puasa pada tanggal 8, 9 Zulhijjah. Tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Puasa Arafah menghapuskan 2 tahun dosa, 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Yang dihapuskan itu dosa-dosa kecil. Dosa besar tetap wajib bertobat baru dihapuskan. Kemudian banyak takbir atau zikir secara umum apapun itu diperbanyak. Jadi di bulan bukan hanya Zulhijjah ini, tapi di bulan-bulan haram yang 4 yang mulia ini amal ibadah dilipat gandakan, maka kita tingkatkan setiap ibadah kita. Yang ditingkatkan itu ibadah sunnahnya. Ibadah wajib kan gak bisa upgrade. Sholat subuh 2 kali ya gak usah. Tapi ibadah sunnahnya ditingkatkan, baca Qur'annya, zikir pagi petangnya, sedekahnya, dan seterusnya. Mungkin saya rasa seperti itu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mohon maaf, saya izin ini ada rapat panitia kurban. Saya juga panitia. Jadi mulainya sih jam 8, tapi memang nungguin saya. Alhamdulillah sudah sekitar 50 menit pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang dijelaskan tadi, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, senantiasa baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Jangan pernah iri hati itu menyiksa kita, menghancurkan kehidupan kita. Dan peganglah erat-erat teman yang soleh, teman yang baik, teman yang bagus ibadahnya. Dan jangan lupa berkurban tahun ini diusahakan meskipun seekor kambing karena ayam nggak bisa. Dan bergembiralah dengan maksudnya bulan Zulhijjah, tingkatkan amal kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita duduk dan kita akhiri dengan membaca surah Al-Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la